Pengertian indera penglihatan. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan biasa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektronik di setiap sel. Jika disederhanakan, indera penglihatan diibaratkan seperti mikroorganisme yang tidak akan melakukan apapun namun bisa mendeteksi apakah lingkungan di sekitarnya terlalu gelap atau terang, sehingga cukup untuk memberikan arus pada ritme sidirkan. Struktur bagian indera penglihatan. Indera penglihatan memiliki bentuk bulat dan ada sedikit tonjolan pada bagian depannya. Namun bagian dari indera penglihatan yang terlihat dari luar hanya setelah bagian, yakni iris, kornea, pupil, sklera, dan juga konjungtivita. Saat sedang berkedip, kelopak mata nantinya akan membantu melumasi permukaan mata dengan air mata dan indera penglihatan juga akan dilindungi oleh kelopak mata dan juga bulu mata. Bagian-bagian dari mata yaitu yang pertama, kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali, sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerimaan pada bagian dalam mata. Yang kedua, pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata. Yang ketiga, iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letak dan di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkandung juga disebut dengan selaput pelangi. Yang keempat, retina atau selaput jala. Retina atau biasa disebut juga sebagai selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat pekat terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilis dan juga sel kerucut atau konus. Yang kelima, sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Yang keenam, lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini ada di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpul serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Yang ketujuh, saraf optik. Saraf optik merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Yang ke-8, koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian-bagian mata yang lainnya terutama retina. Koroid ini umumnya akan berwarna coklat, agak kehitaman, atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah diterima tidak dipantulkan lagi. Yang ke-9, titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan serta meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Pada bagian indera penglihatan ini, tidak terdapat sel-sel yang peka pada rangsangan cahaya, sehingga pada saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan terlihat. Cara kerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya
yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah didapat tersebut kemudian akan dikirim ke otak sehingga benda bisa terlihat. Berikut ini adalah urutan cara kerja indera penglihatan. Cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Kemudian cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuningan. Bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Yang terakhir, informasi kemudian akan diolah otak dan kemudian kita bisa melihat wujud dari benda tersebut.